Kita tentu mengantisipasi setiap kemungkinan yang akan terjadi dan berharap bahwa kasus ini dapat terselesaikan dengan baik. Nah, salah satu yang kami usulkan adalah jika sekiranya pemerintah Brazil menghendaki, ya, kita dapat membentuk joint investigation atas kasus ini. Jadi aparat penegak hukum di Indonesia, dalam hal ini adalah kepolisian, dapat bekerjasama dengan pihak otoritas Brazil yang menangani satu investigasi untuk menyelidiki kasus ini. Dan kita terbuka untuk itu. Di masa yang lalu juga ada beberapa kasus terjadi, kita membentuk joint investigation. Joint investigation itu akan mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi, dan ini dilakukan oleh kedua pihak secara terbuka, ya, fair, adil, dan menurut hukum yang berlaku. Dan apapun nanti kesimpulan dari joint investigation, jika disetujui oleh pemerintah Brazil, maka akan diungkapkan kepada publik di Indonesia maupun juga akan diungkapkan kepada publik di Brazil agar masalah ini menjadi jelas bagi kedua masyarakat. Saya kira langkah ini akan fair, ya, jujur, adil, lebih terbuka daripada membuat statement-statement mau membawa Indonesia ke forum internasional hanya berdasarkan atas dugaan-dugaan spekulasi yang tanpa didasari oleh satu penyelidikan yang sungguh-sungguh untuk mengungkapkan fakta yang sesungguhnya terjadi. Apakah pemerintah secara resmi akan meminta maaf karena tidak berhasil atau belum berhasil menyelamatkan jasad dari Julia atau WNI Brazil tersebut? Kan saat ini sedang ada proses hukum dan bagaimana, apakah ada permohonan maaf resmi dari pemerintah Indonesia kepada pemerintah Brazil atau kepada keluarga korban? Sebenarnya sih permintaan seperti itu tidak ada pada kita. Orang kita maafkan kalau orang itu melakukan satu kesalahan, ya. Ya tentu kita basa-basi, ya bisa mengatakannya kami mohon maaf, kami telah melakukan segala upaya, itu bisa saja terjadi. Tapi resmi negara kita telah melakukan upaya-upaya yang seharusnya kita lakukan. Jadi tim SAR sudah dihubungi dan relawan juga bekerja, tapi memang tidak sebagaimana yang kita harapkan bersama, bahwa setelah korban itu jatuh, menemukan posisi jatuhnya di mana, kan juga terjadi perpindahan setelah jatuh itu, dan kemudian juga untuk mengevakuasi itu tidak semudah yang dibayangkan di tengah cuaca ekstrim dan di tengah hutan tropis yang lebat, ya, tebing yang curam, itu tidak seperti dibayangkan di Gunung Himalaya yang memang tidak ada pohon, sana cuma salju, ya, kemudian helikopter bisa bergerak kapan saja melakukan penyelamatan. Medan kita itu memang medan yang berat, ya, dan kalau kita telah melakukan segala upaya yang sebenarnya patut dilakukan untuk itu, tapi memang tidak dapat lebih daripada itu, ya, apalagi yang seperti diharapkan oleh keluarga korban, sepertinya tidak jelas kapan jatuh, kapan meninggal. Ya, itu yang diminta, yang ditegaskan oleh keluarga korban, katanya tidak ada di dalam laporan forensik. Tapi tadi malam kami sudah berkoordinasi, forensik mengatakan waktu kematiannya itu setelah diotopsi antara 15 sampai dengan 30 menit. Jadi secepat apapun korban jatuh ditemukan, orang jatuh dari ketinggian 600 meter dengan kerusakan organ yang parah dan patah tulang yang parah, itu secara medis untuk diselamatkan memang sudah sangat kecil kemungkinannya. Jadi kalau kan seperti ada dianggap salah karena sepertinya dia duduk beberapa hari dan terlambat sampai meninggal. Tapi dari forensik itu kecil kemungkinan itu terjadi. Ya.